guys, di sini aku akan menjelaskan dari database, manfaat dan kekurangan dan software apa yang digunakan. Database adalah kumpulan data yang disusun dan disimpan secara terstruktur sehingga dapat diakses, dikelola dan diperbarui dengan mudah. Database biasanya digunakan untuk menyimpan informasi yang relevan dengan suatu sistem seperti data pelanggan, produk, transaksi atau informasi lainnya. Manfaat database. Pengelolaan data yang terstruktur. Database memungkinkan data disimpan dengan format yang terorganisir dan terstruktur sehingga mudah diakses dan dikelola. Akses data yang cepat. Data dapat diakses dengan cepat menggunakan query bahasa tertentu seperti SQL atau struktur query language. Keamanan data. DBMS menyediakan fitur untuk mengamankan data dengan memberikan hak akses kepada pengguna tertentu. Reduksi redundansi data. Database membantu mengurangi pengulangan data melalui normalisasi sehingga efisiensi penyimpanan meningkat. Integritas data. Database menjaga konsistensi dan keakuratan data. Kemampuan multiguna. Database dapat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan tanpa konflik. Skalabilitas. Database dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan data baik secara vertikal maupun horizontal. Adapun kekurangan database, biaya awal yang tinggi, instalasi, lisensi dan implementasi DBMS dapat memerlukan biaya besar. Kompleksitas pengelolaan. Mengelola database memerlukan keahlian teknis khusus dan pelatihan. Ketergantungan pada teknologi. Jika ada kegagalan perangkat, keras atau lunak, data bisa hilang atau tidak dapat diakses. Risiko keamanan. Jika sistem tidak terlindungi dengan baik, data sensitif dapat menjadi target perampasan. Kinerja menurun pada data besar. Pengelolaan database yang besar memerlukan optimasi perangkat keras yang lebih baik dan pemeliharaan. Ketergantungan pada DBMS tertentu. Sistem yang dikembangkan seringkali tergantung pada jenis DBMS yang digunakan sehingga sulit untuk bermigrasi ke platform lain. Adapun software yang digunakan untuk database, Relation Database atau RDBMS, 1. MySQL, 2. PostgreSQL, 3. Microsoft SQL Server, 4. Oracle Database, NoSQL Database. 1. MongoDB, 2. Cassandra, 3. Couchbase. Adapun in-memory database, 1. Redis, 2. Memcache. Adapun embedded database, 1. SQLite, 2. Firebase. Pemilihan software database tergantung pada kebutuhan proyek, skala data, anggaran, dan tingkat keahlian pengelola. Software yang digunakan untuk mengelola database dikenal sebagai Database Management System atau DBMS. Contoh DBMS populer meliputi 1. MySQL, 2. PostgreSQL, 3. Oracle Database, 4. Microsoft SQL Server, 5. MongoDB, 6. dan SQLite. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel relasi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Angelina Makpahan. Yang pertama itu, mari kita buka dulu filenya ya. Nah, di sini yang pertama itu ada reservansi antara tamu yang dapat dikatakan dengan what to me karena dapat menentukan atau dapat memesan tempat lebih dari satu kali atau bisa dikatakan juga banyak. Dan untuk referensi dengan kamar bisa dikatakan oleh seseorang tamu. Untuk garis operasionalnya, sebuah kamar bisa jadi memiliki banyak representasi atau tidak sama sekali. Dan untuk tabel check-in-nya ada itu untuk tabel check-in, check-out. Untuk check-in itu berlaku untuk check-in itu berlaku we to me karena dapat melakukan reservasi lebih dari satu kali, dan sebaliknya dengan nama tamu dan ada di tabel kamar, lalu nama tamu di tabel check-in dan nama tamu yang ada di check-in out, kemudian ada nomor kamar. Ini nomor kamar yang ada di tabel partner yang referensinya dengan nomor kamar dan ada di tabel check-in. Ini tabel check-innya ya. Dan nomor kamar yang ada di check-out. Di sini ada ID reservasi yang ada di pada tabel merupakan
referensi dan artinya nomor resi pada tabel yang merujuk pada tabel ataupun disebut tabel relasi. Saya akan menjelaskan tentang tabel relasi. Hotel ke kamar, one to money. Tamu ke reservasi, one to money. Reservasi ke kamar, money to one. Reservasi ke layanan tambahan, money to money. Hotel ke karyawan, one to money. Halo guys, perkenalkan nama saya Duli Hamdi Harap. Di sini saya akan menjelaskan dari DDL dan DML dan perintah apa saja yang ada di DDL dan DML. DDL atau Data Definition Language dan DML Data Manipulation Language adalah dua jenis bahasa yang digunakan dalam pengolahan basis data di SQL. Berikut penjelasan lengkap tentang keduanya beserta perintah apa saja di dalamnya. DDL adalah Data Definition Language. DDL adalah sekumpulan perintah yang digunakan untuk mendefinisikan dan memodifikasi struktur tabel, indeks, dan objek basis data lainnya. DDL berfokus pada pengaturan skema basis data, yaitu cara data diatur dan dipresentasikan di dalam database. Perintah-perintah yang termasuk dalam DDL adalah create, yaitu digunakan untuk membuat objek baru di dalam database seperti tabel, indeks, view, dan lainnya. Yang kedua adalah alter, digunakan untuk mengubah struktur dari objek yang sudah ada dalam database seperti menambah kolom, mengubah tipe data kolom, atau menambah constraint. Yang ketiga adalah drop, digunakan untuk menghapus objek dari database seperti menghapus tabel atau indeks. Yang keempat adalah truncate, digunakan untuk menghapus semua data dalam tabel tetapi struktur tabel tetap ada. Ini lebih cepat dibandingkan dengan delete karena tidak mencatat penghapusan baris satu persatu. Yang kedua saya akan membahas DML, yaitu Data Manipulation Language. DML adalah sekumpulan perintah yang digunakan untuk memanipulasi atau mengelola data dalam tabel. DML berfokus pada pengolahan data itu sendiri, bukan pada struktur tabel atau objek lainnya. Perintah-perintah yang termasuk dalam DML adalah select, digunakan untuk mengambil data dari satu atau lebih tabel. Perintah ini memungkinkan pengambilan data dengan berbagai kriteria, filter, dan pengurutan. Yang kedua, insert, digunakan untuk menambah baris data baru ke dalam tabel. Yang ketiga adalah update, digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada dalam tabel. Anda dapat mengubah nilai kolom tertentu berdasarkan kondisi yang ditentukan. Yang keempat adalah delete, digunakan untuk menghapus data dari tabel. Anda dapat menentukan kondisi untuk menghapus data tertentu. Bahwa perbedaan antara DDL dan DML, DDL mengatur dan mendefinisikan struktur basis data, tabel, indeks, dan lain-lain, sedangkan DML berfokus pada manipulasi data yang ada dalam tabel. DDL biasanya berfungsi untuk mendesain dan mengubah struktur database, sementara DML lebih berfungsi untuk mengelola data itu sendiri, masukkan, memperbarui, atau menghapus data. Sekian dari penjelasan DDL dan DML, saya ucapkan terima kasih. Nama tamu varchar tambah 10, pas itu koma, kita buat nomor kamar int 10, primitinya harga int oke, untuk hasilnya kita buat dash nya
jenisnya, desk kamar. Oke, ini sudah hasilnya. Setelah itu kita buat insert into kamar values into enter. Kita buat jenis kamarnya, jenis room, jenis kamarnya, jenisnya kita buat umum, terus kita buat titik koma titik, kita buat nama taman Aldi, Ares, titik koma titik, lepas itu kita buat nomor kamar yang 05, titik koma titik, lepas itu harga kita buat 200.000. Oke, titik kurung koma, enter. Kita buat lagi titik punya, kita buat IP titik koma titik, titik koma titik 070 titik koma titik, harga kita buat sini 500. Oke, koma. Oke, ya sudah. Kita lanjut lagi ke select. Lanjut lagi ke select from kamar. Oke, ini sudah keluar hasilnya. Kita buat satu lagi untuk di
alamat alamat